of yours. I've had my eyes, but there is a sickness inside you. You have 60 seconds. Help. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama dalam film ini yaitu John Kramer alias Jigsaw yang sedang menjalani perawatan untuk penyakitnya. John pun diberitahu oleh dokternya untuk pensiun dari pekerjaannya karena John diperkirakan hanya memiliki sisa hidup sekitar 1 tahun lagi. Setelah bertemu dengan dokter, John pun tak sengaja menyaksikan seseorang penjaga rumah sakit yang berniat akan mencuri barang-barang milik pasien lanjut usia. Dari sinilah terlihat otak psikopat John ketika dia membayangkan sebuah jebakan yang akan diberikan untuk penjaga tersebut, di mana 2 penyedot debu akan dipasang di matanya, sementara jebakan lain ada di tangan kanannya yang terhubung ke jari-jarinya. Penjaga tersebut harus menghentikan penyedot debu itu menyedot kedua matanya, tetapi setiap gerakan yang dia lakukan akan mematahkan 1 jari-jarinya. Penjaga itu pun menyerah dan matanya akhirnya tersedot. Namun kenyataannya penjaga tersebut melihat John mengawasinya, sehingga dia pun tidak jadi mencuri barang-barang pasien itu. Saat bersantai di sebuah kafe, John pun kemudian bertemu dengan seseorang yang bernama Henry, yaitu anggota kelompok pertemuan yang biasa dihadiri oleh John. Henry pun mengatakan bahwa dia sebelumnya juga mengidap penyakit yang sama seperti John dan menunjukkan bekas operasi yang ada di dalam dadanya. Dia menjelaskan kepada John bahwa penyakitnya tersebut bisa sembuh berkat prosedur operasi yang dilakukan oleh seorang dokter bernama Pederson. John yang tertarik kemudian menghubungi Cecilia, dan dia kemudian diminta untuk datang ke Meksiko, tempat di mana klinik Cecilia berada. John lalu melakukan perjalanan ke Meksiko dan bertemu dengan seorang sopir taksi yang bernama Diego. John pun dibawa ke klinik Cecilia yang tampaknya berada di sebuah rumah besar. Di sana, John pun bertemu dengan seseorang wanita muda bernama Gabriela yang mengaku telah sembuh dari pengobatan Cecilia. John kemudian secara pribadi bertemu dengan Cecilia yang memberitahukannya semua prosedur operasi yang akan dilakukannya. John juga diperkenalkan dengan 2 asisten Cecilia, yaitu Mato dan Valentina yang akan membantu proses operasi John nanti. Pada malam harinya, John pun terbangun di tengah malam dan melihat seseorang anak tetangga yang bernama Carlos sedang memperbaiki sepedanya yang rusak. John lalu menghampiri anak tersebut dan membantunya memperbaiki sepedanya. Di keesokan harinya, John kemudian menjalani prosedur operasi yang menurut Cecilia, operasi ini akan membuatnya masuk dan keluar dari kesadarannya. Operasi tersebut tampaknya sukses, dan John memberitahu Cecilia bahwa dia akan memberikan sisa pembayarannya nanti. Sebelum kembali pulang ke rumahnya, John pun menyempatkan untuk mampir ke toko minuman untuk membelikan sebotol minuman sebagai hadiah terima kasih kepada Gabriela. Namun, di saat John kembali ke klinik, dia pun menemukan tempat tersebut sudah kosong dan tidak ada orang. John kemudian berjalan ke ruangan tempat operasi dan akhirnya menyadari bahwa orang-orang tersebut telah memalsukan operasi dan merampok uangnya. John kemudian dengan marah memecahkan botol minumannya. John kemudian pertama-tama menangkap Diego, yaitu supir taksi yang menjemput John di bandara, karena ternyata selama ini Diego juga bekerja sama dengan Cecilia. John menempatkannya di dalam perangkap, di mana dia harus memotong 2 bom pipa yang ada di lengannya sebelum bom tersebut meledak. Diego dengan enggan mulai memotong lengannya dan dengan susah payah merobek dagingnya. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil mengeluarkan bom tersebut dan Diego pun bisa selamat. John lalu menghampiri Diego dan terlihat menghubungi seseorang untuk merencanakan balas dendam. Sementara itu, Valentina ternyata juga bekerja sebagai wanita malam.
Valentina pun mencoba menipu seorang pria demi uang. Namun dia malah hampir diperkosa oleh pria tersebut. Untung saja seseorang yang menggunakan topeng babi muncul dan berhasil melumpuhkan pria pemerkosa itu. Namun di saat yang bersamaan, Valentina pun juga harus sial karena harus diculik oleh Jigsaw. Di tempat lain, Gabriela ternyata adalah seorang pencandu narkoba dan Mato adalah pengedarnya. Dan sama seperti Valentina, mereka berdua pun juga harus diculik oleh Jigsaw. Terakhir, Cecilia yang berada di rumahnya terlihat sedang menghitung uang hasil penipuannya. Dan ternyata selama ini John bukanlah orang satu-satunya yang berhasil dia tipu, karena terlihat banyak foto-foto korban lainnya yang ada di rumahnya. Tak lama kemudian, Cecilia pun melihat penyusup melalui kamera keamanan rumahnya. Meskipun dia mencoba untuk kabur, dia pun akhirnya berhasil ditangkap. Keempat penipu itu kemudian terbangun dalam keadaan dirantai di sebuah ruangan. John dan muridnya mengonfrontasi mereka atas operasi palsu yang telah mereka lakukan, di mana mereka telah menipu puluhan orang yang sedang sekarat dan mengambil semua uang mereka. Cecilia mencoba membujuk John dan berkata bahwa kasus John ini agak sedikit berbeda dan ia akan mengembalikan uangnya. Namun John tahu bahwa Cecilia hanyalah berbohong dan ia pun lalu segera memulai permainannya. Valentina pun mendapatkan giliran pertama kali dan dia terjebak di dalam jebakan yang terdapat gergaji kawat di lehernya. Dia pun disuruh untuk memotong kaki kanannya dan mengambil sumsum tulang yang cukup agar bisa membebaskannya dari jebakan itu. Dia juga hanya diberikan waktu 3 menit sebelum gergaji kawat tersebut hidup dan memotong lehernya. Namun sayangnya cangkir tersebut tidak terisi tepat waktu dan kepalanya pun akhirnya terpenggal. Mereka semua pun terkejut dan ketakutan melihat apa yang baru saja terjadi. John dan muridnya lalu keluar dari ruangan itu untuk mempersiapkan jebakan selanjutnya. Sementara 3 orang korbannya itu mendapati telepon Cecilia berbunyi yang ada di gerobak di tengah ruangan. Karena mereka tidak dapat menjangkaunya, Cecilia pun memotong tubuh Valentina dan mengeluarkan ususnya untuk digunakan menarik gerobak itu. Ketika Cecilia mencoba meminta bantuan, murid dari John itu pun tiba-tiba datang lalu memukulnya dan mengambil telepon itu. Tak lama kemudian, seorang pasien yang bernama Parker pun datang ke tempat itu untuk menuntut Cecilia mengembalikan uangnya. John berkata bahwa dia dapat membantu Parker mendapatkan uangnya kembali, asalkan dia mau mengikuti semua aturan John. Mato pun kini mendapat giliran berikutnya. Perangkapnya adalah dengan memaksanya mengambil isi otaknya dari kepalanya dan memasukkannya ke dalam toples berisi cairan. Setelah berat otaknya cukup, sebuah kunci pun akan keluar untuk membebaskannya. Karena tak mau mati, Mato pun membelah kepalanya sendiri dan mencoba menahan rasa sakitnya. Tetapi meskipun dia telah berhasil mengambil bagian otaknya, dia pun juga gagal menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Hingga pada akhirnya, sebuah topeng panas pun menutupi kepalanya dan membakarnya sampai mati. Selanjutnya, perangkap Gabriela pun dimulai. Dia pun digantung di langit-langit dengan tangan di kakinya yang terikat rantai. Dia harus menggunakan palu kodam untuk mematahkan tangan dan kakinya, agar bisa terbebas dari mesin radiasi yang akan membakarnya hidup-hidup. Gabriela dengan terpaksa menghancurkan tulang tangan dan kakinya. Dan akhirnya dia pun berhasil membebaskan diri dan hanya menderita luka bakar saja. Kini, Cecilia pun adalah orang terakhir yang akan mencoba perangkap dari John. Namun tanpa disangka, Parker pun tiba-tiba menodongkan senjata kepada John. Karena ternyata dia adalah kekasih dari Cecilia. Rupanya orang yang ditelepon Cecilia adalah Parker dan dia datang untuk menyelamatkannya. Parker pun menodongkan senjata kepada John dan muridnya John, lalu memaksanya untuk merantai diri mereka sendiri. Di sini, Cecilia memperlihatkan kekejamannya dengan mematahkan leher Gabriela dan membunuhnya. Itu semua dilakukannya karena tidak ingin membagi hasil uang penipuannya dan akan menuduh John sebagai pelakunya.
Cecilia juga memberitahu John bahwa dia sebenarnya tahu jika John adalah Jigsaw. Dan Cecilia merasa ironis karena John kini harus mati di tangannya. Sementara itu, di luar Carlos terdengar sedang bermain bola. Cecilia lalu membawanya masuk dan memaksa anak itu untuk dirantai dalam perangkap bersama John. Good. Don't flatter yourself. Cecilia dan Parker lalu mengaktifkan jebakan yang membuat John dan Carlos harus ketumpahan cairan hitam. John pun menarik tuasnya agar cairan itu tidak mengenai Carlos dan hanya menenggelamkannya saja. Sementara itu, Cecilia dan Parker kembali ke ruangan kantor untuk mengambil uang penipuannya. Namun ketika Cecilia menarik tas tersebut, hal itu malah mengaktifkan sebuah jebakan lain yang telah disiapkan oleh John di ruangan tersebut. Sementara secara bersamaan, perangkap yang ada pada John dan Carlos pun otomatis akan berhenti. Kilas balik pun menunjukkan bahwa sebenarnya John sudah tahu bahwa Parker juga terlibat dalam penipuan itu. Sehingga dia dan murid John pun sudah mempersiapkannya untuk membuat Parker masuk ke dalam jebakannya. Sementara tas yang diambil oleh Cecilia rupanya bukan tas yang berisikan uang, melainkan bukti transfer uang hasil dari penipuan Cecilia yang dikirimkan kembali kepada korbannya. Lalu tiba-tiba pintu ruangan kantor pun tertutup dan mengurung Cecilia dan Parker di dalam ruangan itu yang kini mulai mengeluarkan gas yang sangat beracun. Mereka berdua pun berjuang mendapatkan celah untuk bernapas, sementara gas itu juga mulai membakar kulit mereka. Cecilia lalu menikam Parker sampai mati untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia pun hanya bisa menjulurkan kepalanya keluar dan tetap terkunci di dalam ruangan tersebut tanpa ada cara untuk meminta bantuan. Sementara itu, John dan muridnya membawa Carlos keluar dari tempat itu. John juga memberikan Carlos sebagian uang yang ia dapatkan dari hasil penipuan Cecilia. Dan akhirnya film pun berakhir.